Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Arvika di modul Machine Learning dengan Python. Sekarang kita sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi kelima dari modul ini, di mana kita akan bahas mengenai market basket analysis. Nah, untuk association rules mining atau association analysis, sebenarnya dia masuk ke dalam kategori data mining. Jadi, untuk scikit-learn sendiri tidak memiliki fungsi khusus yang memanggil algoritma untuk association rules. Tetapi market basket analysis yang merupakan salah satu aplikasi dari association analysis sangat sering ditemukan dalam praktik analisis data di bisnis sehari-hari. Nah, association analysis itu sendiri apa? Association analysis adalah sebuah metode analisis yang bertujuan untuk menemukan pattern atau pola yang dapat dibaca dari large dataset besar berisi banyak item. Jadi kita pengen tahu apakah ada asosiasi atau hubungan antara item-item tertentu dengan item-item yang lain. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa mengetahui kalau nanti misalkan di retail kita butuh untuk membuat promosi cross-selling atau upselling. Misalkan kita bikin paket 50.000 isinya ada 5 item gitu. Kita bisa memutuskan memang item-item yang cocok yang secara natural dibeli bersamaan oleh para konsumen yang ada di dalam bundle tersebut. Jadi dari situ kita bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dengan lebih efektif. Nah, market basket analysis itu sendiri sebenarnya banyak aplikasinya, tidak harus di retail. Tapi contoh yang paling mudah kita temukan adalah di retail. Sebagai contoh, kalau kita pergi ke supermarket, kita biasanya memang punya menu gitu. Hari ini mau belanja apa saja. Nah, kalau kamu adalah seorang ibu rumah tangga, mungkin kamu belinya sayur, kemudian deterjen, kemudian sabun cuci piring dan sebagainya. Kalau misalkan kamu adalah mahasiswa atau mahasiswi, mungkin belinya mie instan, belinya kue-kue cemilan, kemudian apa yang bisa disimpan di kulkas, minuman dingin gitu. Kemudian kalau misalkan kita adalah bapak-bapak, mungkin bapak-bapak belinya macam-macam, ada minuman, cemilan, kacang untuk nonton bola dan sebagainya. Jadi memang segmen customer yang berbeda akan memiliki pola pembelanjaan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita bisa memahami yang muncul berbarengan itu adalah item-item apa saja, disitulah kemudian kita bisa membuat promosi yang lebih baik. Jadi bisa promosi diskon, bisa promosi bundling, bisa kalau ditaruh di aplikasi retailnya langsung, shelf-nya berdekatan. Jadi misalkan rak antara si buah dengan rak sayur yang memang sering dibeli berbarengan, dia munculnya bareng. Jadi memang si pembelanja belinya jadinya lebih mudah. Kemudian bisa juga iklan. Jadi kalau iklan buy one get two atau apa, itu bisa diambil item yang memang cocok untuk berpasangan. Nah, association analysis itu sendiri memiliki beberapa jargon, beberapa istilah khusus. Nah, ada 3 istilah khusus yang teman-teman perlu pahami dulu sebelum kita memulai association analysis. Yang pertama adalah support. Support ini adalah parameter mengenai seberapa sering suatu item set muncul. Sebagai contoh, ini adalah gambar ilustrasi ada transaksi 1 sampai transaksi 8. Di transaksi 1, orang berbelanja tomat dan minuman dan beras dan ayam. Kemudian transaksi 2 ada tomat dan minuman dan beras. Transaksi 3 ada tomat dan minuman. Transaksi 4 ada tomat dan buah pir. Kemudian transaksi 5, 6, 7, dan 8. Nah, kalau orang pengen tahu, oke, support untuk si tomat ini berapa ya? Nah, berarti dia akan menghitung dari keseluruhan transaksi tersebut. Jadi bisa transaksi bulanan atau harian atau mingguan. Nah, dia akan menghitung berapa kali si tomat muncul. Nah, kalau di sini kan ceritanya di hari ini ada 8 transaksi dan tomatnya muncul 4 kali, berarti 4 per 8 sama dengan setengah. Nah, ini namanya support. Ya, jadi seberapa sering item tersebut muncul. Nah, kalau supportnya double gitu, misalkan tomat dan minuman, ya berarti bisa juga dihitung, berarti tomat dan minuman munculnya 3, berarti 3 per 8. Jadi nggak harus satu item saja. Support ini digunakan untuk menentukan frekuensi. Jadi item yang memang sering muncul, berarti nilai supportnya tinggi. Kalau nilai supportnya tinggi, berarti kita bisa sebut sebagai significant item set, atau item set yang memang berpengaruh pada transaksi keseluruhan. Kemudian istilah yang kedua adalah confidence. Confidence itu adalah ukuran mengenai seberapa sering item Y
dibeli ketika item X dibeli. Jadi dia ada rumus matematikanya, X panah Y, X asosiasi ke Y. Nah, artinya adalah kalau orang beli X, seberapa sering dia juga beli Y. Jadi di sini confidence-nya pakai gambar tomat ke minuman. Jadi kalau orang beli tomat, seberapa sering dia akan beli tomat dan minuman itu berbarengan. Makanya hitungannya adalah kemunculan dari tomat dan minuman berbarengan dibagi kemunculannya si tomat. Ya, itu adalah confidence. Jadi kalau kita emang sudah punya patokan barang ini nih, nah seberapa sering dia menempel dengan barang yang satunya, itu nyebutnya confidence. Nah, yang ketiga adalah lift. Jadi kalau lift itu adalah seberapa mungkin item Y dibeli ketika item X dibeli dengan cara mengontrol seberapa populer item Y-nya. Nah, ini adalah contoh ilustrasinya. Jadi bisa jadi kita punya minuman, terus beli soda, kemudian ada rules minuman, kemudian beli berries, buah berry, kemudian beli minuman, kemudian beli kosmetik. Nah, ini ada hitungannya support, ada hitungannya confidence, dan ada hitungannya lift gitu. Nah, yang biasa kita pakai adalah supportnya dulu, jadi seberapa sering dia muncul dulu, baru habis itu kalau dia memang sudah signifikan nih, memang sudah sering muncul, confidence untuk muncul berbarengannya berapa. Nah, kalau dari contoh ini bisa dilihat bahwa confidence paling tinggi dari pembelian can bir ini adalah di soda ya. Jadi asosiasi yang paling dekat itu adalah antara can bir dengan soda dibanding dengan berries dan dengan kosmetik. Nah, baru saja kita memahami mengenai 3 istilah yang biasa digunakan dalam association analysis, yaitu support, confidence, dan lift. Berikutnya kita akan mempraktikkan bagaimana menuliskan algoritma untuk association analysis di Jupyter Notebook. Terima kasih dan sampai jumpa.